Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bab 2, kemarin kita sudah membahas tentang jujur. Sekarang kita akan membahas tentang perilaku menepati janji. Sebelumnya kita memulai materi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anakku, kemarin kalian sudah mungkin mendengarkan sedikit materi yang Bapak sampaikan tentang sikap jujur. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan atau menanamkan sifat jujur itu dalam diri kalian dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan di rumah ataupun di keluarga kalian. Oke anak-anak, hari ini kalian bisa buka LKS halaman 12 ya, 12, 13 sampai 14 mungkin. Oke anak-anak, sebelumnya pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan pada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Nah, ya, salah satunya sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 77. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khawlaqa lakum fil akhirati wa la yukallifumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yu'azzikihim walahum adzabun alim. Ya, yang artinya sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, inilah bagi orang-orang yang suka berbuat ataupun mudah membuat janji tapi tidak ditempati. Ini Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 77 bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih. Makanya anak-anak jangan pernah mudah berbuat janji. Walaupun misalkan akan berjanji, ucapkan dulu insya Allah. Misalkan ada teman kamu nih, kamu bisa nggak nanti siang ke rumah? Wah pasti bisa, nanti saya ke rumah, pokoknya kamu jangan kemana-mana. Nah itu kan kamu sudah berbuat janji kan, bahwa kamu akan ke rumahnya. Harusnya jangan seperti itu. Kamu ucapkan insya Allah, ya, kalau Allah mengizinkan, insya Allah saya akan main ke rumah kamu. Udah seperti itu saja. Ya, jangan mudah membuat janji. Misalkan akan memberi ini, memberi itu, yang pada akhirnya itu semua tidak bisa kamu berikan, ya, pada waktunya. Itu kan sebuah janji. Dan ingat, janji itu adalah hutang yang harus memang kita tepati, ya. Contoh misalkan kamu janji memberikan teman kamu hadiah, ya, akhirnya teman kamu udah ngarep-ngarep, ya, di PHP-in, ya, akhirnya nggak jadi, bohong, ya, gitu, tidak menepati janji. Hati-hati nih, ya, jangan udah berjanji. Jadi sekiranya kita tidak mampu, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita. Oke, macam-macam janji anak-anak. Janji kita kepada Allah. Apa sih janji kita kepada Allah? Ketika kita menjalankan sholat, pada doa iftitah kita mengucapkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk ataupun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan janji manusia terhadap Allah yang harus ditepati dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ya, di dalam sholat itu kita udah bersumpah, udah berjanji bahwa tadi sholatku, ibadahku, semuanya yang kita lakukan di dunia ini
itu karena ataupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan sesuatu, alangkah baiknya ya, ataupun lebih baik kita mulai dengan pembacaan basmalah, bismillah, ataupun betul-betul niatkan karena Allah. Karena ibadah itu bukan hanya mencakup ibadah yang wajib, contoh sholat, bukan, tapi sesuatu yang kita kerjakan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari pun itu termasuk ibadah. Yang penting ingat, harus diawali dengan niat karena siapa? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Janji terhadap diri sendiri, contohnya seorang mahasiswa mengatakan, jika saya lulus ujianku, aku akan menyembelih kambing nih. Contoh, misalkan nih kamu udah kelas 9, kalau saya lulus di SMP Sanur Falah, saya janji akan menyembelih sapi misalkan, ya kan? Ataupun menyembelih domba, kambing, ya, ataupun apalah kamu janji terhadap diri sendiri. Pas kamu lulus, nggak ada keuangannya, nggak ada, ya, akhirnya apa? Akhirnya kamu merasa ya kan nggak ada uangnya, gimana dong? Nah, nggak bisa seperti itu. Yang namanya janji ya harus ditepati. Makanya janji-janji yang sekiranya kamu bisa menepati aja. Contoh, kalau saya lulus, saya akan memberikan hadiah untuk Pak Deden misalkan gitu. ya kayak gitu misalkan, kan itu kan kalau hadiah untuk guru kan ya kecil kan, nggak seperti kamu menyembelih kurban gitu kan, ataupun menyembelih sapi. Nah, tapi kalau memang kamu mampunya sesuatu yang sederhana, nggak jadi masalah. Contoh kayak tadi kamu memberikan janji kalau lulus menjanjikan guru kamu apa gitu kan istilahnya, ya seperti itu. Tapi jangan yang memberatkan kamu juga gitu kan. Tapi kalau tidak mampu ya nggak usah berucap, pokoknya saya kalau lulus saya akan memberikan ini untuk guru-guru saya, jangan, ya udah biasa aja, ya seperti itu. Daripada nanti kita dicap sebagai orang yang ingkar janji, apalagi janji kepada guru. Hati-hati ya. Terus janji terhadap sesama manusia. Ini banyak ragamnya. Ada yang berjanji dengan seorang untuk hidup semati, ada yang janji mau membayar hutang, rumahnya laku terjual, ada yang janji memberangkatkan haji orang tuanya. Ya, kalau mungkin memberangkatkan haji orang tua itu bukan janji, lebih mungkin ditanamkannya sebagai motivasi ya. Jangan insya Allah ya Allah kalau emang kau menghendaki, nah seperti itu mungkin. Terus tadi untuk hidup semati, mungkin ini pasangan yang sudah berumah tangga ya. Terus ada yang ini nih, memang paling susah itu membayar hutang ya. Minjemnya sih semangat, tapi giliran mau bayarnya ini yang luar biasa nih, malesnya. Ada uang bukan malah dibayar, tapi untuk keperluannya yang lain. Hati-hati, makanya kalian jangan membiasakan berhutang ya, walaupun itu sama teman kamu. Ingat, hikmah menepati janji nih, ini hikmahnya nih ya. Ketika semua orang apapun statusnya, ketika dia menepati janji, insya Allah dengan menepati janji kita terhindar dari sifat munafik. Sebab perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji. Terus kedua, dengan menepati janji dapat menjadi jalan untuk masuk ke surga Firdaus, insya Allah. Dengan menepati janji kita meneladani sifat-sifat Allah. Dengan menepati janji kita dipercaya orang lain, insya Allah sudah pastinya ya. Kalau kita menepati janji, orang akan, oh iya benar, orang ini benar gitu kan, bahwa apa yang diucapkan ternyata ditunjukkan dengan tingkah laku ataupun perilakunya. Dengan menepati janji kita akan menjadi pribadi yang berwibawa, tidak dilecehkan. Bahaya ikrar janji ini nih, bahayanya apa sih kalau kita ikrar janji ya? Yaitu bahayanya orang itu termasuk orang yang munafik, jelas. Jika ikrar janji maka semakin jauh dari surga Firdaus. Terus tidak akan dipercaya oleh orang lain. Pastinya ya, teman kita pun kalau kita janji-janji dong bosan. Oh bentar ya, OTW. Wah ini nih bahasa-bahasa OTW nih yang sangat luar biasa. OTW ya, bilangnya OTW padahal lagi baru mandi, baru bangun. Aduh, ini nih, hati-hati ya. Terus tidak memiliki wibawa serta tidak melakukan berarti telah melakukan dosa besar, termasuk dosa besar juga ingkar janji ya. Dengan mengingkari janji, jalinan antara individu akan terputus, bahkan saling bermusuhan. Makanya hati-hati ya, anak-anakku sekalian,
jangan mudah berbuat ataupun membuat janji kepada seseorang. Oke anak-anak, jangan lupa nanti kalian absen ya, absen hadir seperti biasa di kolom komentar, tulis nama dan kelas kalian. Untuk minggu depan nanti akan ada seperti biasa ya, mungkin akan ada tanya jawab ataupun kita sebulan sekali biasanya di akhir bulan ataupun di awal bulan mungkin khusus Bapak nanti akan ada tatap muka ya, entah itu nanti kelas mana itu nanti akan diacak ya, untuk say hello atau untuk nanti kita sharing ya, sharing masalah pembelajaran dan masalah pelajaran daring ini gimana menurut kalian. Oke anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, kesalahan datangnya dari Bapak dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.